Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, langsung saja kita menuju pelajaran hari ini, yaitu subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Marilah sama-sama kita buka dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelumnya kita telah belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam di wilayah Indonesia. Yang pertama, tentang teks Sultan Hasanuddin. Tahukah kalian siapa Sultan Hasanuddin? Ya, Sultan Hasanuddin ialah seorang raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki dengan ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Nah, ia juga membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyat dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Untuk tes selanjutnya, silakan kalian baca. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan bacaan tersebut, kita akan mengetahui apa yang kita kenal dengan tabel KW. Tabel KW adalah know what do you want to know, yaitu apa yang kamu ketahui tentang suatu teks dan apa yang ingin kita ketahui tentang suatu teks. Sebagai gambaran teks yang telah kita baca. Tentang Sultan Hasanuddin. Apa yang sudah kita ketahui, misalnya Sultan Hasanuddin adalah pahlawan. Dia adalah raja dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya apa yang kalian ketahui silakan dituliskan. Selanjutnya di sebelah kanan apa yang ingin diketahui. Ya, misalnya yang ingin saya ketahui dari Sultan Hasanuddin adalah perjuangan beliau dalam melawan kesewenang-wenangan Belanda. Demikianlah tabel KW. Baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian tentang jenis-jenis pemantulan? Tentu saja sudah dipelajari di pelajaran sebelumnya. Seperti teks berikut ini. Nah, sangat mudah bukan tentang jenis pemantulan? Tinggal nanti kalian baca kembali. Baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian Sultan Iskandar Muda? Iya, benar sekali. Sultan Iskandar Muda memerintah kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas segala macam perjuangan, termasuk perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transito yang dapat menghubungkan dengan pedagang Islam di dunia barat. Bagaimana anak-anak? Sangat seru bukan pelajaran hari ini? Tentu saja. Nah, di pelajaran selanjutnya kita membahas tentang Gusnadi Wiyoga, prestasi di tengah keterbatasan. Tahukah kalian siapa dia? Benar sekali. Kusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, ia berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional OSN 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for Schools
ICAS Wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini, yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal dari ketika ia duduk di kelas 4 SD. Saat itu ia dikirim ke Hong Kong tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu ia tidak menang. Namun hal ini menjadi pemicu bagi yoga untuk terus semangat. Nah, bagaimana dengan kalian? Semangat ya anak-anak. Tentunya dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sikap yang dimiliki oleh yoga adalah kerja keras. Sikap itu sesuai dengan sila kelima. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun maknanya sebagai berikut. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Kedua, menghormati hak-hak orang lain. 3, menolong sesama. 4, menghargai orang lain. Dan melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Anak-anak, sudahkah kalian melaksanakan Pancasila kelima? Tentu saja ya, mudah-mudahan karena kita semua adalah orang Islam yang menjalankan agama dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan gambar berikut ini. Jika terjadi cedera, luka dan melepuh, apa yang harus kita lakukan? Nah, diantaranya adalah bersihkan luka dengan air bersih. Bersihkan semua debu, tanah, dan pasir yang ada pada luka. Setelah itu, setelah luka bersih, berikan cairan atau larutan antiseptik. Selama proses pemulihan, hindari luka kontak dengan kotoran. Dan jika bisa dengan air, kecuali saat membersihkan luka secara berkala juga. Selanjutnya, ketika melepuh, karena misalnya terkena air panas. Nah, cuci bersih daerah yang sakit, biarkan kulit yang melepuh terkena udara, tutupi kulit melepuh, gunakan perban untuk menutupinya. Nah, bagaimana anak-anak? Itu adalah salah satu upaya P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan meskipun kecelakaan kecil, Baiklah anak-anak, tahukah kalian tentang loop? Ya, benar sekali. Loop disebut juga dengan kaca pembesar. Merupakan sebuah lensa cembung yang berfungsi memperbesar bayangan benda-benda kecil yang diamati. Adapun sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ini adalah teks tentang Sultan Agung. Sultan Agung, tahukah kalian? Betul sekali. Ia adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa kerajaan Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah tahun 1613 sampai dengan 1645. Untuk teks selanjutnya silakan Ananda baca secara mandiri. Sama seperti pelajaran sebelumnya tadi, ada tabel KW yang harus diisi. Nah, silakan ya isi secara mandiri tabel KW yang sudah tadi kita bahas. Kali ini tentang Sultan Agung. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian tentang Kapiten Patimura?
Nah, Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Untuk selanjutnya, silakan baca teks tentang Kapiten Patimura. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian tentang teks Ki Hajar Dewantara? Benar sekali. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1883. Nah, Ki Hajar Dewantara menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia itu apa? Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakan untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Nah, luar biasa ya perjuangan pahlawan kita yang satu ini. Untuk selanjutnya, silakan baca teksnya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian mengenai Insinyur Soekarno? Pasti ya, kalian insya Allah tahu. Nah, siapakah dia? Nah, Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Ia lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Sikap yang bisa diteladani banyak sekali, di antaranya cinta tanah air, berani bertanggung jawab, rela berkorban, pantang menyerah. Dan untuk selanjutnya silakan baca secara mandiri. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Singkat, jelas dan padat. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz semua bisa memahami dan mengambil hikmah pelajaran pada hari ini. Salah satunya adalah kita semangat untuk bekerja keras sesuai dengan sila Pancasila, sila kelima, tentunya dengan pedoman Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup umat Islam. Barakallahu fikum. Untuk tugas selanjutnya adalah menuliskan dalam tabel nama pahlawan dan daerah asal yang telah kita pelajari, khususnya